Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil progres eh, algoritma pemrograman. Dimulai dari perkenalan anggota, perkenalkan, nama saya Denny Anggara dengan NIM 2424101021. Lalu perkenalkan nama saya Alwin Ghazali dengan NIM 2424 1010 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fajri dengan NIM 2046. Baik, untuk kelompok 6 sendiri, kita memilih eh, sistem informasi pengelolaan distributor dengan judul aplikasi yaitu Distrilink. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Mengapa kami eh, memilih judul tersebut? Sebab di era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan efisiensi dan kemudahan dalam proses distribusi dan pembelian barang akan semakin meningkat. Aplikasi Distrilink kami hadir sebagai solusi untuk menghubungkan distributor dengan pembeli secara langsung dalam satu program. Dengan fitur-fitur yang memudahkan proses pembelian, Distrilink bertujuan untuk mengefisiensikan serta meningkatkan aksesibilitas produk bagi para pembeli. Melalui program ini, distributor dapat menawarkan berbagai produk secara lebih efektif, sementara pembeli dapat menikmati kemudahan dalam mencari dan membeli barang dari berbagai distributor. Distrilink tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga memastikan transparansi dan akurasi dalam setiap tahap pembelian sehingga menciptakan ekosistem yang lebih efisien dan transparan. Lalu dilanjut eh, dengan penyampaian progresnya. Saya sendiri mengerjakan bagian halaman login dan registrasi. Baik, di sini yang saya kerjakan secara struktur itu sudah terbentuk semuanya, mulai dari register dan halaman loginnya. Di halaman register sendiri, data yang diambil itu ada emailnya, ada username, dan ada passwordnya dan password. Sedangkan login hanya menginputkan password dan username-nya. Kalau saya demokan salah satu fiturnya, yaitu fitur login. Dan sudah muncul login berhasil. Nantinya login berhasil ini nanti akan diintegrasikan dengan dashboard-dashboard sesuai dengan role-nya. Lalu kekurangan dari apa program yang saya buat sekarang itu masih masih berada di tahap error handlingnya masih belum sempurna. Jadi perlu disempurnakan. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan anggota lain. Lalu saya izin menjelaskan tentang admin, tampilan admin. Yang pertama, untuk login admin ini saya gunakan error handling try agar file pada admin CSV ini dapat terbaca, dan semisal tidak terbaca akan muncul seperti ini.
Dan untuk login admin sendiri kita coba perulangan sebanyak 3 kali. Jika didemokan seperti ini. Untuk yang pertama password dan namanya. Nah, lanjut kepada menu yang pertama. Setelah kita masuk pada menu dan berhasil login, kita akan masuk pada menu yang dimana saya akan menggunakan perulangan demi error handling tersebut. Dan juga saya gunakan perulangan jika semisal kita sudah masuk kepada menu-menu yang ada pada di bawah ini. Lalu untuk exitnya saya gunakan break untuk menghentikan perulangan tersebut. Lalu di sini semisal kita memilih kelola barang, saya sudah menambahkan kelola barang hingga tambah barang. Jadi yang pertama untuk kelola barang tersebut dapat digunakan secara lancar, dan untuk tambah barang di sini dictionary digunakan untuk menentukan kategori kode pada mitra-mitra yang ada. Misal mitra Sadbar Abadi itu kodenya A, dan PT Barokah kodenya B, dan untuk Surya Elektronik kodenya yaitu C. Lalu di sini ada kode-kode yang telah saya coba dan berhasil. Ya, lalu mitra value ini untuk memanggil fungsi mitra yang dimana fungsi mitra di sini untuk memilih mitra yang akan dipilih. Semisal memilih angka 1, kita akan masuk ke mitra PT Sadbor, angka 2 PT Barokah, dan angka 3 Surya Elektronik Perkasa. Lalu jika sudah memilih mitra, kita akan kembali ke tambah barang. Nah, kode prefix di sini digunakan untuk mengambil mitra yang sama dengan kode-kode sebelumnya untuk memudahkan pengelompokan. Lalu jika saya coba tambah barang, semisal saya memilih angka 2, yaitu PT Barokah, dan saya akan menambahkan nama dengan harga 20.000 dan stok barangnya kita tambah 50.000. Barang telah berhasil ditambahkan dan data barang sudah ada di sini, yaitu B06 Ilham dengan harga 20.000 dan mitra PT Barokah Jaya. Di sini kan terakhir B04 dan sini B05 dan B06. Kekurangan pada program saya yaitu saya masih belum mengurutkan data CHV secara list dan secara kodenya. Lalu ini ada return to question. Jadi setelah kita selesai menambahkan semua barang, nanti akan ada dictionary question yang dimana untuk menanyakan apakah kita ingin menambah barang atau tidak, yaitu seperti ini. Nah, misal kita memilih huruf Y, maka kita akan kembali ke tambah barang lagi, dan semisal kita memilih N, kita akan kembali ke kelola barang. Nah, seperti ini. Saya akan isi sembarang dulu. Nah, semisal saya memilih N, maka akan kembali ke kelola barang. Mungkin itu dulu yang saya buat karena yang lain masih dalam proses. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan kepada Ilham.
Baik, di sini saya mengerjakan menu user yang di mana menu user itu terdapat beberapa fitur. Fitur pertama yaitu ada tampilkan semua barang. Yang kedua lalu cari barang. Yang ketiga beli barang. Di dalam beli barang ini terdapat fitur lagi yaitu untuk melihat daftar transaksi yang user lakukan. Dan yang keempat lacak pesanan yang belum saya lakukan. Yang untuk yang pertama itu jika di run seperti ini. Import CSV di sini saya gunakan untuk mengimport data CSV yang saya gunakan pada menu user. Lalu untuk import OS ini untuk mengclearkan layar ketika nanti di run. Dan import data ini berlaku untuk mengimpor tanggal dan waktu saat ini yang nanti akan muncul di dalam tampilkan daftar belanja pada fitur yang ketiga di menu user. Jika di run akan seperti ini. Tampilan awal pada menu user yaitu seperti ini. Jika jika user memilih nomor satu, maka semua nama barang dan kode beserta harga dan stok beserta nama mitra berasal dari barang itu akan muncul. Kodenya itu di sini. Lalu jika user memasukkan menu nomor 2 cari barang, di sini user dapat melakukan pencarian barang berdasarkan apa yang ingin dicari oleh user. Saya contohkan, saya ingin mencari baju. Di sini akan ada tampilan baju beserta harga dan beserta stok yang tersedia. Tetapi jika user melakukan pencarian seperti rokok, oh maaf Sarah, minus dari user dari display user, saya masih belum menambahkan error handling dan juga masih banyak minus yang belum saya perbaiki. Lalu kita lanjut ke fitur yang nomor 3, cari barang. Di fitur yang nomor 3 terdapat dua fitur lagi. Yang pertama itu tambah barang ke keranjang dan kedua tampilan daftar belanja. Yang pertama kita akan melakukan fitur tambah barang ke keranjang. Masukkan ID barang. Di sini ID barang bisa dilihat pada menu user sebentar. Nah, di sini ID barang itu bisa dilihat dari menu user yang nomor 1 tampilkan semua barang yang berawalan A, B, dan C. Mohon maaf, masih banyak error karena masih belum selesai. Kita masukkan ID barang. ID barang kita ingin mencoba A001. Jumlah yang ingin dibeli, misal 2. Nah, jika sudah, user dapat melihat daftar belanja yang dia lakukan pada menu nomor 2. Pada daftar belanja nomor 2 terdapat nama pesanan yang user perbuat beserta jumlah dan harga total dari barang tersebut. Untuk untuk menu nomor 4 acak pesanan, di sini belum saya kerjakan karena keterbatasan waktu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, mungkin Mungkin ada ada beberapa yang beberapa yang ingin saya jelaskan ulang di eh, tugas yang saya buat di sini, di halaman registrasi ini. Oke, jadi saya akan jelaskan secara urut apa saja yang saya kerjakan. Jadi yang pertama itu di sini, ini merupakan tampilan dashboard. Jadi ya, jadi tampilan ini itu yang bekerja ada di code ini. Terus di halaman opening itu hanya memunculkan sebatas register dan login. Nanti eh, user bisa memilih mau register atau login. Misal kalau login, nanti akan diarahkan ke dashboard login. Eh, Lalu untuk bagian register, register sendiri ini dia akan meminta user untuk membuat eh, 3 elemen, yaitu ada username, email, dan passwordnya. Yang mana kalau email dia hanya hanya menginputkan saja. Akan tetapi kalau username itu ada syarat khusus. Jika username sendiri itu nggak boleh lebih dari 7, eh, panjangnya nggak boleh lebih dari 7, dan si username itu tidak boleh ada di file CSV ini. Jadi file CSV ini hanya menerima satu username berbeda. Terus password itu sendiri eh, harus dibuat minimal 7 karakter berbeda. Terus di sini ada sedikit error handlingnya yang masih kurang bekerja dengan baik. Terus langsung saja di halaman login ini memasukkan username dan password. Yang mana itu eh, semuanya akan divalidasi dulu. Apakah si username, password itu udah match, dan apakah password dan username ini ada di dalam file CSV ini. Kalau belum ada, nanti diarahkan untuk melakukan registrasi. Kalau ada, itu akan dibandingkan apakah username ini sama dengan passwordnya. Terus, oh ya, ada satu kondisi khusus di mana login ini itu untuk menjadi admin harus memasukkan username, yaitu di striling, dan passwordnya ABCDEFGH. Jika keduanya benar, maka akan login sebagai admin. Jika salah, maka eh, loginnya akan menjadi user biasa yang hanya eh, berperan sebagai buyer. Terus tangan, oke, login gagal ini di mana apa jika username atau password tidak ditemukan atau ada kesalahan. Untuk tipe data sendiri di halaman registrasi dan login tidak jauh berbeda. Tipe datanya itu adalah string. Oke, kurang lebih itu pekerjaan yang saya buat. Masih banyak kekurangannya, terutama di dalam error handlingnya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan sampai saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.